Sebelumnya Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa di sini kira-kira yang nggak masuk sekolah? Ada tidak? Siapa? Safira ya. Safira kenapa? Safira sakit. Cuman Safira aja yang nggak masuk ya. Oke. Nah, mudah-mudahan kita semua di sini dalam keadaan sehat semua ya, sehingga besok dan seterusnya kita bisa terus mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasanya ya. Selamat pagi. Sebelum melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita membiasakan membaca surat pendek terlebih dahulu ya, surat An-Nas dan Al-Falaq. Yuk kita bersama-sama membaca surat Al-Ikhlas, surat An-Nas dan Al-Falaq. Yuk. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, Shadaqallahul azim. Ya, baik nak. Nah, semoga dengan kita tadi membaca doa sebelum belajar dan membaca surat An-Nas dan Al-Falaq dapat memudahkan kita dalam proses belajar ya. Dan semoga pelajaran yang hari ini akan Ibu berikan itu bisa bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Amin. Oke. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air, kita menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Ibu persilahkan kalian untuk berdiri terlebih dahulu. Yuk. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung, patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ibu persilahkan kalian untuk duduk kembali. Anak-anak Ibu sekalian, hari ini kita belajar tentang apa di situ? Belajar tentang hadis. Hadis apa? Hadis sholat berjamaah. Hadis sholat berjamaah. Nah, sebelumnya itu Ibu bertanya dulu sama kamu,
Siapa yang pernah sholat berjamaah di sini? Siapa ya? Sudah pernah sholat berjamaah di masjid? Sudah. Terus apa yang kalian rasakan setelah kalian sholat di masjid, berjamaah di masjid? Rasanya apa? Senang? Menjadi apa? Tenang? Damai. Iya, betul sekali. Setelah kita sholat di masjid berjamaah bersama teman-teman, saudara ya, di sana kita bisa berkumpul bersama mereka. Terus setelahnya itu kita menjadi senang ya, karena kita bisa berkumpul, terus bertemu dengan orang banyak ya, seperti itu. Dan sholat kita juga akhirnya menjadi khusyuk. Nah, oke. Sebelumnya kita ice breaking. Tepuk semangat. Semangat. Nah, jadi Ibu berharap setelah kita melakukan ice breaking kalian masih semangat ya. Jadi siap untuk fokus belajar pendidikan agama Islam? Siap? Siap ya. Semoga kalian di sini semua tetap semangat dan bisa fokus dalam belajar ya, baik itu pelajaran pendidikan agama Islam maupun pelajaran yang lain ya. Karena dengan kalian semangat dan dengan kalian menjadi fokus ya nak ya, nanti ilmu yang bakal diberikan oleh ibu bapak guru itu jadinya bisa bermanfaat, nyambung di pikiran kalian, nyambung di otak kalian ya. Tapi kalau kalian tidak semangat, tidak fokus, apapun yang diberikan oleh bu guru atau bapak guru itu tidak akan bisa masuk ya. Oleh karena itu Ibu minta dengan kalian tetap semangat, tetap fokus untuk menjalankan pelajaran di pagi hari ini. Oke? Nah, sebelum kita lanjut ke kegiatan pembelajaran selanjutnya, ya nak, Ibu mau menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini apa? Ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu membaca hadis tentang sholat berjamaah dengan lancar. Yang kedua, peserta didik juga mampu memahami makna dan keutamaan sholat berjamaah berdasar hadis. Ya. Yang ketiga, peserta didik juga mampu menulis hadis tentang sholat berjamaah beserta terjemahannya. Ya. Dan yang keempat, yang terakhir, peserta didik mampu memahami kandungan hadis dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, menerapkan hadis itu dalam kehidupan sehari-hari. Nanti akan Ibu jelaskan lebih dalam hadisnya bunyinya seperti apa, artinya juga seperti apa. Dan semoga dapat kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Oke? Nah, masih ingat tidak kira-kira kemarin itu kita membahas materi apa ya minggu yang lalu? Tentang apa? Sejarah Islam. Yang kita bahas apa kemarin? Kisah kelahirannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada yang ingat tidak? Nabi Muhammad itu kapan ya dilahirkannya? Iya, terus masih ingat tidak siapa nama ayahnya Nabi Muhammad? Abdullah. Ibunya bernama siapa? Aminah. Terus kakeknya? Abdul Muthalib. Nah, alhamdulillah berarti materi kemarin masih ingat ya kita? Masih ingat berarti materi kemarin? Masih. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang membahas tentang senangnya belajar hadis. Hadis itu banyak macamnya ya.
ada hadis sholat berjamaah. Pokoknya banyak ya macam-macam hadis. Tapi yang kita bahas pada hari ini yaitu tentang membahas senangnya membaca hadis sholat berjamaah. Nah, sebelumnya Ibu tanya dulu, kira-kira ada yang tahu tidak apa itu hadis? Ada yang tahu? Tahu apa tidak? Tahu. Nah, ini dia. Apa itu hadis? Hadis adalah Sallallahu alaihi wasallam. Hadis merupakan sumber hukum ya. Jadi hadis itu adalah perkataan atau perbuatannya yang dilakukan oleh Rasulullah, ya. Karena hadis merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Jadi pedoman kita itu ada dua. Yang pertama adalah apa? Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis. Al-Quran datang langsung dari mana? Dari Allah, akan tetapi hadis adalah perkataannya Rasulullah. Maka dari itu kita harus panduan kita, pedoman kita yaitu hadis, Al-Quran dan hadis, ya. Selanjutnya kita harus tahu pentingnya mempelajari hadis. Kenapa penting mempelajari hadis? Karena yang pertama itu dapat membantu memahami ajaran Islam lebih dalam. Yang tadinya kita tidak tahu apa aja yang diperbolehkan gitu ya. Jadi tahu ya, karena kita mempelajari dan memahami hadis tersebut. Dapat membantu kita memahami ajaran Islam lebih dalam. Terus yang kedua, mencontoh akhlak mulianya Rasulullah. Karena Rasulullah itu tidak ada perbuatan yang tidak baik, ya. Maka kita disuruh mencontoh akhlak mulianya Rasulullah. Karena Rasul itu tidak ada yang mencuri, Rasul tidak ada berbuat kasar, Rasul tidak ada berbohong. Maka kita disuruh mencontoh, ya, mencontoh akhlak mulianya Rasulullah. Yang ketiga itu adalah pedoman dan panduan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi yang Ibu katakan bahwa Al-Quran dan hadis itu adalah pedoman kita, panduan kita untuk menjalankan kehidupan yang lebih lurus, ya. Jika kita mau belok, artinya belok itu kan salah ya, salah jalan, kita bisa membuka kembali Al-Quran, kita banyak mempelajari Al-Quran, kita banyak mempelajari hadis agar kita tetap berjalan di depan, berjalan tegak lurus, ya. Tidak berbelok kanan, tidak berbelok ke kiri. Oke? Nah, selanjutnya, kita membaca hadis sholat berjamaah. Silakan dilihat buku cetaknya, buku besarnya. Kita baca bareng-bareng. Setelah Ibu, baru nanti kalian mengikuti, ya? An Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati tafadalu salatal fajri bisab'in wa isrina darajatan. Artinya Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda, sholat berjamaah itu lebih penting daripada sholat sendirian. Dengan selisih 27 derajat Nah, jadi hadis yang kita baca tadi yaitu tentang perkataannya Rasulullah, ya, bahwa sholat berjamaah itu lebih penting, lebih utama daripada sholat sendirian. Berapa banyak pahalanya? Berapa banyak pahala sholat berjamaah? 27 derajat, ya. Jadi kalau sholat berjamaah itu banyak keutamaannya. Kita banyak mendapatkan apa? Pahala. Terus juga kita bisa berkumpul dengan banyak orang. Terus juga sholat kita menjadi apa? Menjadi ya lebih baik. Terus juga sholat kita menjadi tepat waktu. Kalau kita sholat sendirian kan kadang diulur ya sholatnya, nanti dulu tetapi kalau kita sholat di masjid berjamaah itu insya Allah tepat waktu, karena setelah azan tidak lama itu qomat baru kita melaksanakan sholat. Makanya kalau kita sholat di masjid itu banyak keutamaannya, ya. Sholat menjadi lebih tepat waktu, dapat pahala, ya, dan lain sebagainya. Oke, kira-kira sampai di sini sudah paham? Sudah, ya? Nah, kalau sudah paham, hari ini Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya apa? Nah, kalian Ibu persilahkan atau Ibu kasih kalian waktu untuk memilih, ya. Memilih gaya belajar seperti apa sih yang kalian sukai, seperti itu, ya. Kira-kira kalau kalian Ibu suruh memilih seperti itu, di sini siapa yang suka gaya belajarnya dengan bernyanyi? Bernyanyi siapa? Cuma ada 4 orang yang suka dengan gaya belajar bernyanyi. Oke, tidak apa-apa, ya. Terus dengan gaya belajar menggambar? Menggambar ada 6. Oke. Ada 6 orang ini yang menggambar. Terus kalau berbicara di depan kelas, contohnya presentasi apa gitu di depan kelas, kira-kira siapa yang ada berapa? Ada 6 orang. Nah, oke. Nah, tugas kalian, karena tadi sudah Ibu suruh kalian memilih, ya, gaya belajar seperti apa yang kalian suka. Sekarang kalian Ibu bagi kelompok menjadi 3 kelompok, ya. Yang tadi bernyanyi, menggambar, dan berbicara di depan kelas atau yang disebut dengan public speaking, ya. Silahkan kalian bagi kelompoknya dengan kelompok yang kalian tadi suka, ya. Kalian suka bernyanyi, silahkan kelompoknya bergabung. Kalian suka menggambar, silahkan nanti kelompoknya bergabung. Dan kalian yang suka berbicara di depan umum, silahkan nanti bergabung, ya. Siap, ya? Oke. Nah, tugasnya hari ini kalian Ibu bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Yang pertama tadi kalian memilih dengan gaya belajar bernyanyi. Yang ini gaya belajar apa? Oh iya, berbicara di depan kelas, ya. Yang ini tadi apa? Menggambar atau membuat kaligrafi, ya. Nah, ini Ibu bagikan yang bernyanyi tadi, hadis itu kalian buat lagu, ya. Kalian buat lagu beserta artinya. Apa saja terserah, kalian mau buat lagu seperti apa saja gitu, ya. Lagunya yang penting kalian buat lagu sesuka hati kalian.
ya, lagunya seperti apa terserah ya. Tapi hadis itu harus berupa lagu dan terjemahannya. Nanti kalian presentasikan ke depan. Paham ya, Nak ya? Iya, ya. Nah, yang ini tadi berbicara di depan kelas ya. Nah, kalian itu mencari keutamaan sholat berjamaah itu apa ya? Keutamaan dari sholat berjamaah itu ada apa aja tadi? Kan Ibu sebutin tadi ya. Nah, jadi kalian cari keutamaannya itu apa saja. Paham ya? Nanti kalian presentasikan di depan kelas. Oke, paham sampai di sini? Nah, yang bagian ini tadi Ibu suruh apa tadi? Menggambar. Karena kalian tadi memilih menggambar, jadi kalian menggambar. Menggambar apa? Kalian buat kaligrafi ya. Kaligrafi hadis sholat berjamaah ini. Kalian buat ya. Ini setelah itu artinya ya. Buat lagi ini, setelah itu nanti artinya. Buat lagi ini nanti setelah itu artinya, gitu ya. Nah, kalian buat sebagus mungkin. Siapa kira-kira yang gambarnya bagus? Oke. Setelah itu nanti presentasikan ke depan. Oke, sampai di sini paham, Nak? Oke. Gak usah terlalu banget rapat kayak gitu, agak di tengah-tengah aja. Ya. Ini menggambar ya, membuat kaligrafi ya. Sudah siap kelompok 1? Nah, Salatul jama'ati tafdolu sholatal fardhi bisabri wa isrina darajata. Sholat bersama-sama itu lebih utama daripada sendirian, lebih baik berjamaah. Dengan banyak selisih 27 derajat, lebih baik berjamaah, lebih banyak dapat pahala. Dari kesimpulan kami, salat bersama-sama itu lebih utama daripada sendirian sebanyak 27 derajat. Silakan kelompok 2. Keutamaan salat berjamaah: 1. Lebih banyak dapat pahala. 2. Menumbuhkan persaudaraan. 3. Sholat tepat waktu. 4. Jadi khusyuk. Oke, lalu kita beri tepuk tangan buat kelompok 2. Sholatul jama'ati tafdolu. Sholat berjamaah lebih utama. Sholat tafadi daripada sholat sendiri. Bisa jiwa isrina darajatan dengan 27 derajat. Tadi sudah selesai mempresentasikan tugasnya masing-masing. Yang memilih tadi bernyanyi sudah mempresentasikan, sudah bisa membuat lagu
dari hadis sholat berjamaah. Dan tadi ini keutamaan sholat berjamaah juga kalian sudah tahu apa saja keutamaan sholat berjamaah, dan yang menggambar alhamdulillah ya sudah bisa membuat kaligrafi hadis sholat berjamaah. Oke, selanjutnya kita mengerjakan tugas LKPD ya. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Kalian mengerjakan tugas LKPD mengartikan hadis sholat berjamaah yang tadi sudah kalian baca, yang tadi sudah kalian buat lagu ya. Itu kan artinya sudah ada semua di situ. Sekarang silakan maju ke depan, yang ibu tunjuk nanti maju ke depan ya untuk menjawab arti dari hadis sholat berjamaah. Oke? Yang nomor 1 itu ada sholatul jamaati. Siapa yang bisa maju? Nuha, ya silakan dijawab apa arti dari sholatul jamaatu. Oke ya, betul sekali. Silakan lanjut. Tas dulu, siapa yang bisa maju ke depan? Arti tas dulu apa? Amel? Iya Amel, silakan maju Amel. Tas dulu Amel ya, nomor 2. Oke ya, betul sekali. Sekarang sholat al-fajr. Siapa? Ada yang bisa maju? Soleh ya, maju ke depan. Yang nomor 3. Nah. Sendirian. Apa lanjutin? Nah, oke ya, betul sekali. Selanjutnya bisab'in wa isrina. Selanjutnya yang bisa bisab'in wa isrina. Dengan 27. Oke ya, betul. Selanjutnya siapa? Siapa? Nada Fajriya, boleh. Nah, oke ya. Betul semua ya. Berarti alhamdulillah kamu sudah memahami hadis sholat berjamaah. Sholatul jamaah apa artinya? Sholat berjamaah. Taf dulu artinya apa? Lebih. Sholatul fajr. Bisa ba'in wa isrina. Darajat. Ya, alhamdulillah kalian semua sudah memahami hadis sholat berjamaah pada pembelajaran hari ini ya. Kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini yaitu dengan membaca hadis ini kita belajar untuk selalu menjaga kebersamaan. Nah, di dalam ibadah dan menjalankan perintah Allah dengan lebih baik ya. Nah, mari kita semua biasakan sholat berjamaah di masjid maupun di rumah agar hidup kita menjadi lebih apa? Lebih berkah, lebih penuh dengan kebaikan, karena sholat berjamaah itu pahalanya lebih
besar, lebih banyak daripada kita sholat sendirian. Ya, oke nak, gimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan ya. Alhamdulillah pelajaran hari ini menyenangkan untuk kalian. Semoga kedepannya kita bisa belajar lebih menyenangkan lagi ya. Kiranya kita akhiri tugas kita ini ya. Cukup sampai di sini saja. Silahkan ditutup bukunya, dibereskan. Ketua kelasnya dipimpin doanya untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh pulang ya.